Astagfirullahaladzim. Gue gimana ndak bilang pintunya ndak dikunci? Loh, Mas Wahyu tah? Kok tidur di sini ya? Hotel apa piye? Pak Kiai, bukannya orang ini sudah keluar dari pesantren sini? Belajar ngaji kan bisa tiap hari. Iya. Sekarang siapa yang mau ikut sama Mas Wahyu buat belajar nyanyi? Saya. Ya udah, kita keluar yuk. Hati-hati kamu kalau bicara tentang Kiai. Selain dia orang yang dihormati di pesantren ini dan juga di desa ini, beliau adalah bapak saya. Lagi pula semua orang di desa ini tahu kok apa yang terjadi di pesantren ini. Mereka juga tahu ada pengacau yang masuk di pesantren ini. Gue pengacau. Terus apa lagi kalau bukan pengacau? Oke. Lu mesti tahu ya. Untungnya gue bukan tipe cowok yang suka ngelawan orang yang lebih lemah dari gue. Apalagi cewek kayak lo. Tapi lo mesti inget, gue gak bakal berhenti bikin kekacauan di pesantren ini. Sampai bokap memohon untuk minta gue balik lagi ke Jakarta. Ngerti lo? Assalamualaikum, Nada. Waalaikumsalam, Mas. Kenapa toh? Ada apa-apa, Mas? Tidak mungkin. Pasti gara-gara begajulan itu kan? Dia itu memang tipe laki-laki tidak punya tanggung jawab, kasar sama perempuan, jauh dari agama. Aku tidak habis pikir, Nada. Kenapa Pak Kiai masih mempertahankan dia di pesantren ini? Menurutku dia cuma kehilangan pegangan hidup aja, Mas. Dari mana kamu bisa tahu, Nada? Barusan kamu dibikin nangis. Kamu pasti kecewa, ya toh? Aku nggak nangis. Aku cuma sedih ngebayangin sepertinya susah buat kita menuntun dia. Tapi aku yakin suatu saat pasti kita bisa. Meskipun dia seperti itu, Mas. Tapi aku nggak melihat ada hawa jahat dari dia. Hebat sekali, Nada. Kamu baru beberapa hari kenal sama Wahyu sudah bisa baca pikirannya, memberikan harapan kepadanya. Tapi aku ini kenal sama kamu dari kamu masih kecil, Nada. Kalau boleh tanya, ada perasaan apa ya kamu sama aku? Mas, aku itu udah kenal sama Mas tuh dari kecil. Jadi nggak perlu aku ngerasa yang kayak gimana-gimana. Lagi pula kan selama ini Mas Najib selalu membantu aku dan Bapak. Jadi sudah pasti Mas itu orangnya baik. Ya sudah kalau gitu Mas, aku pamit pulang dulu ya. Sudah malam. Terima kasih sudah menghibur. Sama-sama, Nada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nada, kamu itu kenal sama aku dari kecil, Dok. Seharusnya kan kamu itu ada perasaan sama aku. Kalau boleh aku jujur, aku ini sangat... Ya Allah, satukanlah aku sama Nada, ya Allah. Aku sangat menyayanginya, sangat mencintainya. Kabulkanlah ya Allah. Tapi tiba-tiba setan itu datang. Kampret kowe Wahyu. Aku tidak beri kesempatan kowe itu bisa berhubungan sama Nada. Ya Allah, dia itu tidak pernah sholat ya Allah. Aku ini alim ya Allah. Pasti kamu memilih aku, menjodohkan aku sama Nada. Halo?
Halo bro, apa kabar men? Hah? Lo ngapain sih telepon gue? Bro, jangan ngambek gitu dong. Gua minta bantuan lu men. Gue mau kabur aja dari sini susah. Gimana gue nolongin lo? Gue serius men. Kita mau ngajakin lu main band lagi men. Gimana caranya? Ingat nggak sekarang gue ada di mana? Itu yang lagi kita usahain. Ah, kita mau jemput lu man, ya? Jemput. Serius lu bro? Kapan? Ya secepatnya lah, supaya kita cepet ngeband lagi men. Soalnya kalau gak ada lu, ini men, kita nggak ada job, jadi bokeh deh kita. Oh. Jadi kalau lagi bokeh, lo baru telepon gue. Oke. Ya juga sih. Tapi intinya mau nggak lo kita jemput? Hah? Ya udah iya. Jangan lupa lo bawa duit ya. Duit? Buat apaan bro? Lu kan anak orang kaya. Kenapa lo minta duit sama gua? Bawel lo ya. Gue bukannya minta. Ntar sampai Jakarta, pasti gue ganti. Doni. Halo. Ya, putus. Tapi dia mau nih. Putus lagi. Tempat apaan sih ini? Ini pesantren. Sudah jam 10 malam. Tidur. Gue juga tahu. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi min baini
pagi, Mas. Terus, kalau udah pagi kenapa? Masalah? Ah, saya cuma ngejalanin tugas saya, Mas. Kata Mas Najib ngebangunin Mas itu supaya Mas bisa ikut pelajaran di kelasnya, Mas. Kelas? Kelas apaan? Lu bilangin sama dia. Gua nggak perlu ikut-ikut kayak gitu. Gua nggak peduli. Ya, Mas, tapi ini udah ditandatangani sama Pak Kiai, Mas. Mau ditandatangan sama gubernur. Gua nggak takut. Mas, Mas, ya kalau cuma gubernur, Mas, kurang tinggi jabatannya, Mas. Bisa nggak usah bawel? Gua ngantuk. Mas, kalau mau protes jangan sama saya, Mas. Langsung aja sama Mas Najib, kalau enggak sama Pak Kiai, Mas. Ya. Oke. Gue bakal ikut kelas. Biar semua orang tahu siapa gue. Oke, Mas. Lagian bentar lagi gue pergi kok dari sini. Monggo, Mas. Setiap gerakan sholat itu memiliki fungsi tersendiri terhadap kesehatan kita dari bagian-bagian tubuh yang berbeda. Nah, dengan frekuensi pelaksanaan sholat yang baik dan benar, maka Pak Kiai mana? Wahyu, kalau masuk ke ruangan itu ya salam dulu. Gue gak kenal lu semua ya. Lagian gue datang ke sini bukan karena kemauan gue. Sekarang lu nyuruh gue salam-salam segala. Ribet dong. Ya sudah, silakan duduk. Gitu kan dari tadi. Baiklah, Bapak akan lanjutkan. Tapi sebelum Bapak lanjutkan, Bapak akan tanya beberapa pertanyaan yang paling mendasar. Berapa rakaat sholat dalam sehari semalam? Wahyu, coba kamu jawab. Wahyu, Bapak bertanya sama kamu, berapa rakaat sholat dalam sehari semalam? Astagfirullahaladzim. Apaan sih? Apaan sih? Duduk yang benar dan perhatikan pelajaran dengan baik-baik. Lo emang bener. Duduknya emang salah. Beda sama semua orang yang ada di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahyu, Mbok kamu turunkan kaki kamu. Ini. Lo nggak bisa dong ngatur gue sembarangan. Posisi gue udah PW. PW. Oh, foto PW. Posisi enak. Servis tambahan nih.
Podo edane karo wong yang taruh kakinya di atas meja. Wahyu, kita itu punya peraturan. Peraturan itu berlaku untuk seluruh santri. Jadi mulai sekarang kamu itu harus belajar mentaati peraturan. Gua nggak peduli sama peraturan di pesantren ini. Lagian gue bukan santri di sini. Lihat aja, gue bakal pergi dari tempat ini. Halangin. Oh. Si Wahyu itu sudah benar-benar kebangetan. Sekarang si Wahyu sudah berani mengganggu kelasnya Ustadz Daud. Betul mas, begitu kata para santri di kelas Ustadz Daud tadi pagi mas. Dia itu tidak tahu ya siapa sebenarnya Ustadz Daud. Jangankan dia, kita saja masih membutuhkan ilmunya Ustadz Daud. Betul-betul keponakannya Fir'aun. Nah, kalau gitu, apa toh? Kemana harus kita kasih ke dia, Mas? Saya tidak bisa ambil keputusan. Alhamdulillah pada saat kejadian Kiai Abdullah sedang ada di TKP. Jadi kita tunggu saja apa hukuman yang akan diberikan dari Kiai Abdullah. Tapi yang pasti hitungannya tinggal 48 kesalahan lagi untuk mengusir dia dari pesantren ini. Rohim, Hasan, yang lainnya. Mulai dari sekarang kalian harus mengawasi tingkah lakunya begundal Wahyu itu. Kalau sampai dia melakukan kesalahan lagi, cepat laporkan kepada saya. Paham? J. Jolali. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Rasain kue Wahyu. Mana ada? Kalau pas di rumahnya Pak Kiai gitu suka cerita soal anak baru itu enggak sih? Nggak banyak sih. Cuma cerita kalau dia itu anaknya teman bapak. Dia itu anaknya orang kaya. Nah, dia itu dititipin ke pesantren ini biar jadi benar. Biar jadi punya pegangan hidup. Aisyah suka ya sama anak baru itu. Enggak, kata siapa suka? Orang kayak gitu mah mana ada cewek-cewek yang suka, pada kabur. Tapi sadar nggak sadar, pesantren kita ini jadi rame. Tiap harinya pasti ada cerita aneh-aneh, kayak di TV-TV. Lagian Mas Wahyu itu ganteng. Kamu sendiri ya yang suka sama dia. Loh, kok aku? Aku kan cuma suka sama gayanya. Lagian Mas Wahyu itu kelihatan misterius. Emang kamu nggak takut yo sama preman kayak begitu? Kok preman? Dia tuh rocker, ya Mbak ya? Iya, kalau kata bapak sih gitu. Aisyah, kenapa sih kamu kayak nggak suka gitu kalau ada yang suka sama Mas Wahyu? Jangan-jangan kamu suka beneran ya sama Mas Wahyu? Enggak. Iya, udah. Kenapa sih kalian ini gatel-gatel banget ngomongin cowok? Enggak gatel lah, Mbak. Lagian siapa juga yang ngomongin dia? Orang kita tuh nanya pendapat ke Mbak Nada, bukan ngomongin dia. Loh, kok jadi aku? Saudara-saudaraku, bagaimana kalau kita coba? Dites! Wah, boleh, Mas. Cobain, Mas. Ya, dicoba saja, Mas. Woi, gue mau kemana? Takut dia, takut! Takut, hei! Takut dia! Hah? Pukul? Kayak monyet. Oh, takut ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak.
Nduk, kamu tambah gede, tambah cantik aja. Bapak ini bisa aja. Ya namanya manusia, Pak. Ya makin besar. Ya makin tua juga nantinya. Itu justru itu Bapak nggak mau ngelihat kamu jadi tua, terus nggak bisa apa-apa. Loh, kamu ini sarjana loh. Kamu kan mesti menikah. Bapak nggak mau disalahkan kalau kamu Bapak ikut sertakan mengurus pesantren ini. Pak, tapi Nada seneng kok tinggal di sini. Ya, ini kan rumahmu. Tapi kalau kamu di sini terus, kamu nggak punya pengalaman hidup, Dok. Karir, ya mungkin jodoh. Apa kamu nggak kepingin bekerja di tempat lain? Apa karena kamu tidak tega tinggalkan Bapak sendirian? Karena ibumu masih di Mesir menjemput emasmu. Ibu kapan pulangnya, Pak? Serius lu ya? Ajar, Mas! Wah. Bisa dijemi nih. Mas. Ayo, Mas! Assalamualaikum Pak Ki. Waalaikumsalam. Anu Pak Ki, Mas Najib sama Mas Ayu itu loh. Oh, nopo? Itu Mbak, Mas Ayu sama Mas Najib padu. Benar kamu? Betul Pak Kiai. Yuk, antar Bapak. Yuk. Mas Bejo, Relio. Delongong padu. Loh, Astagfirullahaladzim. Pak Kiai, berantem Pak Kiai. Najib! Hah? Lu kira gua kalah gini, Dok? Ayo, lepaskan kuncian kamu. Pak Kiai. Najib sudah kesakitan. Lepaskan. Sudah. Pertunjukan sirkus sudah selesai. Ayo, bubar. Kalian ini apa-apaan sih? Ya? Berkelahi seperti anak kecil. Hah? Kok berantem segala? Najib, kamu ini kepala pengurus di pesantren ini. Kenapa memberi contoh yang tidak baik kepada santri-santri lain? Wahyu, mulai sekarang kamu harus belajar tentang sopan santun dan disiplin. Maaf Pak Kiai, tadi saya bersama santri-santri yang lain sedang belajar bela diri. Tapi tiba-tiba dia datang dan mengatakan, saya juga bisa bela diri. Ayo, siapa yang berani melawan saya? Saya ditantangin Pak Kiai. Wong, jelas-jelas dia nantang gue. Ada saksi. Rohim, Hasan, benar. Betul, Pak Kiai. Emang tukang penjilat gue. Kita bukan bicarakan masalah benar dan salah. Tapi yang Bapak bicarakan ini, kalian ini berkelahi sudah pakai emosi. Sudah ingin mencelakakan lawan masing-masing. Karena kesalahan kalian,
untuk memberi contoh kepada santri-santri lain. Kalian bapak hukum bersama-sama membersihkan WC. Wah, nggak bisa. Jelas-jelas dia yang salah. Gue nggak ikutan. Maaf Pak Kiai, saya juga nggak bisa. Bibir saya sakit Pak Kiai. Yes! Hari kemerdekaan gua! Biarkan. Hey man! Bisa tahan kampung beginian. Gimana? Udah jadi ustadz belum di sini ya? Lu semua pada lama banget sih. Men, kenapa muka lu, men? Bengep gitu. Disiksa ya? Lo yang nyiksa temen gue? Hah? Udahlah. Ini tuh kampung, ngapain kita ribut di sini? Nggak level, tau nggak? Hei, aku nggak takut sama kue semua. Ayo, kalau berani maju. Allahu Akbar. Najib, Bapak tidak mau dengar lagi kamu mengucapkan asma Allah untuk yang sifatnya anarkis. Ngerti kamu? Astagfirullahaladzim. Siapa Kiai? Saya minta maaf. Tuh, dengerin tuh Kiai lo. Hah? Yaudah, men. Kita cabut aja. Balik aja, men. Semakin cepat, semakin baik, men. Tahu. Cupu. Cupu. Wahyu, monggo kalau kamu mau pergi. Memang mungkin ayah kamu salah. Ternyata kamu tidak siap untuk mendapatkan rahasia yang besar untuk mengubah hidup kamu. Apa maksud orang tua ini ya? Bilang ada rahasia buat gue. Bikin bingung aja. Rahasia? Rahasia apa? Papa ngumpetin rahasia apa ke lu? Kita menghadapi banyak pilihan dalam hidup ini. Apapun yang akan kau pilih, usahakan pilih yang benar. Sampaikan salam Bapak untuk ayah kamu. Assalamualaikum. Nah, gitu dong, bro. Lo gak level, men. Di tempat beginian. Ngapain tuh cewek diam di situ, ha? Geli amat gue sama tuh cewek kampung. Kita diajak kali. Mau dong. Sob, udah sob. Gak usah ngomongin cewek kampung kayak gitu. Kenapa sih, bro? Diem aja dari tadi. Lo masih kepikiran sama perkataan Pak Kiai tadi? Cuma, men, kalau lo pikirin. Kenapa sih lo? Udahlah, bro. Gak usah lo pikirin. Itu cuman akal-akalan Pak Kiai supaya lo tinggal di sini. Yang aduh, hah? Tadinya juga gue pikir dia bakal disekap sama Pak Haji. Gak taunya apa.
Dibiarin cabut. Ya iyalah, mereka takut men sama kita-kita men. Udahlah guys, Wahyu itu capek. Biarin dia nikmatin kebebasannya. Lagian misi kita itu udah selesai. Dan saatnya kita kembali ke Jakarta. Yeah! Dek, ono apa tuh? Dek Nada memperhatikan Begundal itu pergi. Aku itu cuma... Cuma apa? Cuma kasihan. Walah, seperti tidak ada orang yang patut dikasihani, yang jelas-jelas selalu memperhatikan Dek Nada. Siapa tuh mas orangnya? Yang jelas orang itu lebih baik dari Begundal Wahyu. Alim lagi. Mas, aku ini nggak lagi nyari orang yang gimana-gimana. Aku itu cuma nunggu dia buat bilang. Bilang apa? Walah Dek Nada. Wahyu itu ndak mungkin mengungkapkan perasaannya sama Dek Nada. Dia itu orang kota. Mungkin di Jakarta sana ceweknya itu banyak. Dan aku yakin Wahyu itu juga ndak suka sama Dek Nada yang hanya tinggal di kampung. Jadi mas mau bilang kalau aku ini orang kampung? Mas, aku itu cuma nunggu dia buat bilang assalamualaikum sebelum pergi. Itu toh. Oh. Mas Najib. Tuh, Mas Wahyunya minggat yo. Minggat? Kue mau ikut? Untuk apa kue? Pedulikan si Wahyu. Dia saja tidak peduli sama kamu. Iya Jo, Wahyu pergi lagi. Dan mungkin dia nggak akan kembali lagi ke sini. Tapi kita doakan saja semoga dia selamat dan dapat hidayah. Yo. Amin, Mbak. Dek Nada, ini salah paham Dek Nada. Mas, jangan galak-galak. Nanti bibirnya sobek sebelah. Mana mungkin aku bersahabat sama orang itu? Lagi pula aku melakukannya demi kamu, Dek. Pak Kiai. Kenapa? Ada yang mau saya tanyakan seperti biasa. Apa, Cip? Begini Pak Kiai. Tadi sore pada saat Pak Kiai bicara sama Wahyu, saya sempat mendengarkan ada satu rahasia. Saya ini jadi penasaran Pak Kiai. Kalau boleh tahu, rahasianya apa ya? Kenapa kamu mesti tanyakan itu, Cip? Penasaran Pak Kiai. Wahyu itu tidak akan bicara sama kamu soal itu. Wahyu sudah pergi. Dan dia tidak mendapatkan rahasia itu. Jadi rahasia tetap akan menjadi rahasia. Sudah, kita tutup pembicaraan ini. Ya. Nah, tapi ingat. Tadi sore karena kamu berkelahi, kamu tetap menjalankan hukuman membersihkan WC malam ini. Ini untuk contoh para santri yang lain. Ya. Ya ndak bisa seperti itu dong Pak Kiai. Awang saya berantemnya itu sama Wahyu, kena hukumannya sama Wahyu, ya ndak bisa saya bersihkan sendiri, Wahyunya kan ndak ada. Ya kamu kan bisa suruh Hasan dan Rohim bantu kamu. Gampang toh? Kan kamu bisa minta bantuan dia. Cewek. Pak. Bapak pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa, Tanduk? Ada yang ingin Nada tanyakan, Pak? Ayo. Nada ingin bertanya, Pak. Boleh, Nduk. Tanya apa? Soal Wahyu. Ada apa sama Wahyu? Kemarin kenapa Bapak tidak mencegah dia saat dia mau pergi? 2 kali Bapak membiarkan dia pergi dari pesantren kita. Dan mungkin aja kali ini dia tidak akan kembali lagi, Pak. Nduk, haknya dia untuk memilih mau pergi atau tinggal di sini. Tapi dia butuh bimbingan Bapak dari pesantren ini.
Bapak kan bisa aja mencegah dia untuk pergi dari sini kalau Bapak mau. Bagaimana caranya? Begini, Dok. Tajamnya pedang tidak mengubah hati Umar bin Khattab radhiyallahu an sebagai muslim yang taat. Tapi lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh adiknya telah membuka hati Umar bin Khattab ke jalan yang benar. Kamu ngerti maksud Bapak? Iya, Pak. Sekarang Bapak yang tanya sama kamu. Bagaimana menurutmu tentang Wahyu? Menurut Nada, ada sesuatu yang hilang dan sembunyi dari Wahyu. Mungkin hal itu yang baik, Pak. Loh, kok kamu punya pikiran seperti itu, Dok? Bapak lupa yo. Nada kan sarjana psikologi, Pak. Masya Allah, ya Bapak lali ya. Ya mungkin kalau dalam sudut psikologi ya. Masya Allah, Wahyu. Ada sesuatu di dalam dirimu yang mempengaruhi orang-orang di pesantren ini, Wahyu. Kenapa lu bro ngelamun aja, ha? Gue nggak bisa ngebayangin kalau dia terus tinggal di pesantren. Ya mungkin 10 tahun lagi, men. Dia bakalan jadi tua, miskin, ya kayak pakai Yaya tadi, men. Tapi kok gue heran ya, kenapa murid di pesantren itu banyak loh? Terserah. Banyak kek, dikit kek. Tapi yang pasti tuh Kiai salah ngajak Wahyu jadi muridnya. Iya kan? Betul dong. Lagian juga dia pasti nggak belajar apa-apa. Dan satu, nggak ada tantangannya ya kan, Yuk? Hampir kamu. Men, dengerin nih. Kalaupun ada tantangan buat dia nggak bakalan nyampe, men, ke dia. Nih, kalau ada kesulitan nih dia, pasti dia langsung cabut, menghindar, menghilang, men, gitu. Lu kayak tahu banget lu. Ngomong apaan lu barusan? Ngomongin gue. Lu kenapa sih, bro? Gue cuma bercanda doang. Canda lo nggak asik. Re, stop di depan, Re. Yuk, denger dulu yuk. Men, woi. Yuk. Mau kemana, men? Ayo lah bro. Lu sih. Kok gue sih? Yuk. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'i ma'asi wa junud. Allahumma azina minan nar, Allahumma azina minan nar, Allahumma azina minan nar, Allahumma azina minan nar salimin. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udu salam. Fahayna rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata darussalam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Allahumma la mani'ah lima a'taita wa la mu'tiyah lima banata wa la rabba lima qadaita wa la yarfa'u zal jalal minkal jab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Duhai Allah yang paling maha sempurna, yang paling maha membolak-balikan hati ini, jadikanlah kami orang yang sabar. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadikanlah kami orang Duhai Allah yang paling maha sempurna, jadikanlah yang paling maha membolak-balikan hati ini, jadikanlah kami orang yang jadikanlah kami orang yang jadikanlah kami orang jadikanlah kami orang-orang yang taat Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari siksa api neraka ya Allah, dari fitnah dunia ya Allah.
Ya Allah, ya Tuhan kami, dengarkanlah doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin. Wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mbak, aku tak langsungan aja ya. Aku mau beres-beres dulu. Soalnya habis ini kalau udah terangan, aku sama Nisa dan Kasni tuh mau cari bahan buat kerudung. Mbak mau nitip apa toh? Kamu nggak keberatan kalau misalnya aku nitip beli sesuatu? Asal jangan sapi aja, Kalau sapi ntar aku bawane, kalau geretnya keberatan. Ya wis, nanti aku titipin uangnya sama kamu ya. Mau beli bahan-bahan batik, terutama buat pewarnanya itu bahan-bahan kita udah habis. Oh ya, siap. Ya wis, aku tak jalan dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana bokap lu? Maaf, saya nggak tahu kalau misalnya itu kamu. Maaf. Untung cewek lo ya. Kalau cowok gue hajar. Sakit ya? Ini pakai nanya lo. Gue nggak butuh belas kasihan lo ya. Sekarang sebutin di mana bokap lo. Woi. Bisa hati-hati nggak? Hargai buku ini. Yalah, buku doang. Lagian ngapain lo anggap suci? Musrik lo. Emang bokap lo nggak ngasih tahu ya? Kalau menyembah barang-barang itu dosa. Gua aja tahu. Woi, lu belum jawab pertanyaan gua. Ada apa sih, Ma? Pagi-pagi muka kok serius amat? Jangan-jangan mikirin Wahyu lagi ya? Kenapa Mama nggak tinggal di pesantren aja sama Wahyu? Papa nih ngomongnya gitu sih. Wajar kalau Mama kangen sama anak, Pak. Jangan protes. Terus menurut Mama, Papa mesti bagaimana? Telepon Wahyu. Ya nggak mungkin lah, Ma. Nanti dikiranya kita nggak serius menempatkan dia di pesantren. Kalau gitu telepon tuh teman Papa. Siapa namanya tuh? Abdullah. Abdullah? Ya nggak mungkin lagi, Ma. Pagi-pagi pesantren kan sibuk. Papa nih gimana sih? Apa Jo? Betul, Pak. Itu betul. Ayo dong telepon Bejo, Pak. Ya wes, bentar, tak telepon Bejo dulu ya. Halo, assalamualaikum Jo. Aduh, iya sopo iki? Jo, ini Ibrahim, bapaknya Wahyu. Iya Doro, iya ada apa Doro? Matur nuwun. Wes Jo, ojo kekan ngomong Jo. Piye kabari Wahyu anakku di sana? Dia nggak bikin macam-macam kan di sana? Jo, kamu udah ngomong kok diem aja sih? Baik Doro, baik. Semuanya aman, under control, under control. Pokoknya gua nggak mau pakai baju bosok dari lo. Datang juga lo ya. Awas. Lo ngajak gue berantem, ha? Balikin baju gua. Tuh, kamu turunkan kaki kamu. Lo nggak bisa dong ngatur gue sembarangan. Posisi gue udah PW. PW? Apa toh PW? Posisi wena. Pak Kiai, berantem Pak Kiai. Kalau tak ceritain, Wahyu sudah ndak ada, bisa gawat nanti. Pak, coba Mama. Jo, gimana kesehatannya Jo? Baik Doro Putri, semuanya aman, sehat. Jo, kenapa dengan anak aku Jo? Sakit? Enggak Doro, enggak. Semuanya baik-baik aja, aman. Bener Jo?
Awasi dia sedekat bayanganmu, Jo. Bisa-bisa dia minggat dari sana, Jo. Iya dulu. Bejo jagain. Gimana sih, Jo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah kan? Mama sekarang tenang? Tenang sekali dong, Pak. Sekarang kita sarapan lagi. Dia keluar. Aduh. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum, Wahyu. Iya, gue. Kenapa? Lu kaget liat gue? Lu nggak nyangka kan kalau gue bakal balik lagi ke sini? Iya, Bapak kaget. Bapak nggak menyangka kamu akan ke... Ah, udahlah, nggak usah banyak ngomong. Gue datang ke sini bukan karena lo, Gue datang ke sini karena kemauan gue. Dan gue juga udah siap nerima tantangan untuk mendapatkan rahasia yang kemarin lu bilang ke gue. Sekarang lu sebutin. Tantangan apa yang perlu gue lakuin untuk mendapatkan rahasia itu? Tapi ingat, jangan bohong nih. Mudah sekali, Wahyu. Kamu cuma mengikuti peraturan yang berlaku di pesantren ini. Itu tok. Sampai kapan? Nanti Bapak putuskan. Kapan kamu siap menerima rahasia itu? Kamu sanggup? Gampang, gitu doang kan? Bisa gue. Alhamdulillah. Ada nih, gak ada yang lebih deket apa nih tempat. Jauh amat. Lo yakin, Re? Kalau si Wahyu balik lagi ke tempat itu? Kalau gue sih nggak yakin dia bakal betah di tempat begitu. Terus di mana dia ya? Di hutan kali ya? Jadi Tarzan kali itu anak. Don, lo kalau ngomong dipikir nah otaknya. Jangan sembarangan juga. Gue kalau mikir pakai otak lah. Semua gara-gara lu ya rencana kita jadi berantakan, men. Gara gue? Jangan seenaknya sendiri lo nyalain gue. Dengar, kalian tahu siapa kita? Ya iyalah, gue Doni, men. Gue tahu itu. Maksud gue, kita ini siapa? Hah? Kita ini grup band. Sebuah grup band besar. Grup band metal. Itu harus kompak, men. Emangnya lu punya rencana apaan sih, Re? Hah? Gini, gue yakin si Wahyu itu ada di dalam pesantren itu. Sementara kita masih butuh vokalis, men. Dan dia adalah salah satu sponsor tunggal band kita. Lebih spesifik bisa nggak lu jelasinnya? Gue yakin lo nggak ngerti. Sini. Messi lo, udah. Apaan sih? Mending gua pulang ke kos. Itu cabai sama garamnya ditambahin lagi yuk. Baik, Mbak. Mbak, kita mau pergi dulu ya? Oh iya Aisyah, aku lupa titip uangnya sama kamu. Jangan lupa yo. Lah kok banyak temen toh, Mbak? Tidak apa-apa. Emang Mbak mau nitip apa toh? Udah itu aja. Nanti kembalikan sisanya sama aku. Jangan jajan macam-macam yo. Iya, Mbak Suzon wae. Tenang Mbak, nanti kita balikin kok, ya? Ya sudah, kalau begitu jalan dulu ya Mbak ya. Assalamualaikum. Itu bukannya teman-temannya Wahyu pergi dari sini. Kenapa mereka ada di sini lagi? Mas, iku buku apa toh? Ki, iki buku untuk mencatat kesalahan-kesalahan si Wahyu. Kalau sampai jumlah kesalahannya 50, berarti dia sudah harus keluar dari pesantren sini. Kok 50 ya, Mas? Ayo, Pak Kiai Abdullah yang bilang kok. Hanya memaafkan kesalahan Wahyu 50. Lebih dari 50, Saya ini jumlahnya piro, Mas? alhamdulillah baru 4. Oh, 5. Sama kesalahan yang kemarin. Loh, Wah, Mas, enggak ada ya, Mas? Makanya dari itu, aku mau buang buku ini
Tidak ada guna bawa kesalahan-kesalahan orang lain. Selesai toh? Hebat gue. Ngapain gue masih di sini? Pesantren Darussalam tidak cocok untuk kamu. Gue emang balik lagi ke sini karena gue masih ada urusan. Tapi sorry, bukan urusan sama lo. Tidak bisa. Semua urusan yang ada di pesantren sini tanggung jawab Najib sebagai ketua pengurus pesantren Darussalam. Gue jangan seenak udel ya. Keluar masuk pesantren, tak bilangin kiai gue. Bilangin aja. Tadi pagi gue udah ketemu sama dia. Kiai wes tahu, kalian belum tahu. Udah tahu, Mas. San, ambil buku yang tadi. Loh, kan sudah Mas buang. Kue ngeyel. Aku bilang ambil. Jin, Mas, Jin. Jahidan, kamu tidak pantas berada di pesantren sini. Sama dong kayak lo. Lo nggak pantas di depan gue. Minggir. Gue mau ke kamar. Tidak bisa. Mulai saat ini kowe tidak boleh masuk pesantren lagi. Kowe tuh tidak pantas berada di pesantren, Wahyu. Kamu cocoknya di jalanan sana. Ngais-ngais sampah seperti gelandangan. Sama dong. Kayak teman-teman lo. Sudah semua toh? Wes. Oke. Sekarang kue susun seperti semula. Tanpa ada sambungan. Paham? Kue Mas. Jo, Bejo. Oh, Mbak. Ono apa, Mbak? Enggak, kebetulan aku lewat sini lihat kamu, aku mau ke kebun. Tapi aku pengen ngomong. Waduh, di sini enggak apa-apa? Enggak apa-apa, aku cuma pengen ngomong sebentar. Kamu tahu enggak, Wahyu kembali lagi ke pesantren kita. Waduh, alhamdulillah, Mbak. Di mana Mas Wahyu sekarang? Hah? Waduh, berarti apa yang diomongin Mbak itu benar, Mbak. Mas Wahyu udah mendapatkan hidayah, itu? Ya, mudah-mudahan seperti itu ya, Jo. Tapi tadi pagi aku lihat di depan pesantren kita ada teman-temannya Wahyu. Mobilnya itu parkir agak jauh dari situ. Perasaanku nggak enak ya, Jo. Waduh, nggak ngerti ya, Mbak. Bingung aku. Ya kemungkinan kedatangan Wahyu ke sini bukan sendirian, tapi dia bersama teman-temannya. Wah, kalau begitu Mas Wahyu berarti merencanakan sesuatu sama teman-temannya, Mbak. Mungkin juga, Jo. Karena Bapak pernah bilang tentang suatu rahasia yang bisa mengubah hidupnya Wahyu. Dan tadi pagi, pertama yang Wahyu ucapkan itu, dia kembali ke sini karena ingin mengungkap rahasia itu, Jo. Kalau begitu, apa yang harus saya lakukan, Mbak? Kita harus cari tahu apa maksud Wahyu. Tapi kamu jangan bilang siapa-siapa. Ini antara kita aja, yuk. Mbak, gampang. Besok saya langsung tanya sama Mas Wahyu. Dia merencanakan apa, ya toh? Loh, jangan ditanyakan. Dia nggak akan ngasih tahu kamu. Kamu deket-deket sama dia aja. Kamu cari tahu. Terus kalau misalnya ada hal yang aneh-aneh dari dia, kamu kasih tahu saya, ya? Iya, Pak. Iya. Terus Mbak sendiri merencanakan apa? Ya, aku cari tahu dengan caraku sendiri. Ya, Jo ya? Jin. Ya, makasih ya, Jo. Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Malu saja. Sudah. Alhamdulillah kita ketemu di sini. Kalau ternyata Kiai Abdullah mengizinkan kamu tinggal di sini, berarti mulai saat ini kamu harus mengikuti semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di pesantren sini. Karena tidak ada satu orang santri pun yang mendapat perlakuan khusus. Asal kamu tahu, aku sendiri yang akan mengawasi kamu. Kalau sampai kamu melakukan kesalahan, aku sendiri juga yang akan mengambil tindakan. Karena aku, Najib, sebagai ketua pengurus pesantren Darussalam.
Paham kowe? Udah ngomong ya? Minggir gue pergi. Astagfirullahaladzim. Kamu ini memang orang sombong ya. Kemarin udah jelas kan? Siapa yang menang dan siapa yang kalah. Jadi sekarang gue balas dendam. Jadi gini ya, ketua pesantren Darussalam itu pengecut. Di sini bukan permasalahan siapa yang pengecut. Justru kowe yang pengecut. Kemarin kowe sudah terkapar. Hah? Aku sendiri yang dipanggil Kiai Abdullah dan kowe menyerang dari belakang. Sebenarnya siapa di sini yang pengecut? Woi!